Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera dan bahagia memenuhi tempat ini dan kehidupan kita pribadi. Kita memohon kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Saya tidak lupa menyapa anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah, doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 4. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Kalau kita satu di dalam kematian Yesus Kristus, maka kita juga satu di dalam kebangkitannya, sampai kelak dipermuliakan bersama dengan Dia. Kalau kita satu di dalam kematiannya, maka kita juga satu di dalam kebangkitannya, sampai kelak dipermuliakan bersama dengan Dia. Puji Tuhan. Matius 25 berkaitan dengan itu, kita segera memperhatikan Injil Matius 25 ayat 31. Injil Matius 25 ayat 31. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Puji Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kemudian ayat 32 sampai dengan ayat 33. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu kemudian semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya untuk mengadakan pemisahan, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Amin. Selanjutnya semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya untuk mengadakan pemisahan, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Sementara domba ditempatkan di sebelah kanannya, sedang kambing ditempatkan di sebelah kirinya. Sekarang kita akan melihat pengertian di sebelah kanan. Ayat 34. Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Puji Tuhan. Saudara, diberkati karena menerima kerajaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Diberkati karena menerima domba-domba yang di sebelah kanan itu diberkati karena mereka menerima kerajaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Inilah bagian dari domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanannya. Saya ulangi, diberkati karena menerima kerajaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Inilah bagian dari domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanannya. Puji Tuhan. Kemudian ayat 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Puji Tuhan. Selanjutnya di sini kita perhatikan pengakuan langsung dari Tuhan kepada domba-domba di sebelah kanan. 1, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. 2, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. 3, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 4, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. 5, ketika aku sakit, kamu melawat aku. 6, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Puji Tuhan. Lalu kita lihat reaksi daripada domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanan setelah mendengarkan pernyataan dari Tuhan. Ayat 37 sampai 39. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Puji Tuhan. Saudaraku, kemudian domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanan menjawab Tuhan sebanyak 3 kali dan berkata, bila manakah kami melihat engkau? Domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanan menjawab Tuhan dengan sebanyak 3 kali dengan bila mana kami melihat engkau, bila manakah kami melihat engkau. Kalimat ini mengandung arti bahwa domba-domba di sebelah kanan atau orang benar itu tidak merasa melakukan semua yang dikatakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Pengertian dari bila manakah kami melihat engkau, artinya domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanan itu tidak merasa melakukan semua sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan itu. Amin, saudaraku. Pengertian lain atau persamaan yang lain dengan bila manakah kami, artinya kapan kami melihat engkau dalam keadaan lapar lalu kami memberi engkau makan, kapan kami melihat engkau haus lalu kami memberi engkau minum, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pengertiannya, persamaan dari bila manakah kami melihat. Amin, saudaraku. Jadi artinya, berarti pengertian dari bila manakah kami melihat engkau, artinya domba-domba yang di sebelah kanan itu tidak merasa melakukan semua yang dikatakan oleh Tuhan. Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, domba-domba yang di sebelah kanan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan berkata, segala sesuatu yang dilakukan untuk salah seorang yang paling hina sama dengan melakukan untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi melakukan kepada salah seorang yang paling hina sama dengan melakukan untuk Tuhan. Haleluya. Matius pasal 6 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apabila diperbuat tangan kananmu. Saya ulangi membaca. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Puji Tuhan. Pemberian tangan kanan jangan diketahui oleh tangan kiri. Pemberian tangan kanan jangan diketahui oleh tangan kiri. Ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pengertian dengan cara yang tersembunyi, pemberian dengan cara yang tersembunyi akan dibalaskan dari tempat yang tersembunyi oleh Bapa di surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi tanpa disadari
apa yang dilakukan oleh domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanan kepada salah seorang yang paling hina sama dengan melakukannya kepada Tuhan. Maka di dalam Injil Matius 6 ayat 3, pemberian tangan kanan jangan diketahui oleh tangan kiri. Lalu pada ayat 4, pemberian dengan cara tersembunyi akan dibalaskan dari tempat yang tersembunyi pula oleh Bapa di surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 2. Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, jangan mencanangkan pemberian untuk dilihat oleh orang lain. Oleh sebab itu, jangan mencanangkan pemberian-pemberian dengan tujuan supaya dilihat oleh orang lain. Amin, saudaraku. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, yaitu dari orang yang melihat itu sendiri. Puji Tuhan. Jadi kalau kita mencanangkan di dalam hati, mencanangkan pemberian untuk dilihat oleh orang lain, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, yaitu dari orang yang melihat itu sendiri. Puji Tuhan. Inilah kebenaran menurut hukum Taurat. Kebenaran semacam ini tidak berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau pemberian tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri, seperti yang diperbuat oleh domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat persamaannya di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 38. Tadi kalau mencanangkan pemberian untuk dilihat oleh orang lain, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, yaitu dari orang yang melihat. Inilah kebenaran menurut hukum Taurat. Kebenaran semacam ini tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lihat persamaannya dalam Injil Matius pasal 5 ayat 38. Kamu telah mendengarkan firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Puji Tuhan. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu kebenaran menurut hukum Taurat. Kebenaran menurut hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sekarang kita akan perhatikan ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sekarang kebenaran menurut pengalaman salib. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, melainkan apabila pipi kanan ditampar, berilah juga kepadanya pipi kiri. Amin, saudaraku. Itu kebenaran menurut pengalaman salib. Puji Tuhan. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, melainkan apabila pipi kanan ditampar, berilah juga kepadanya pipi kiri. Saudaraku, kebenaran semacam ini hanya Tuhan yang tahu. Kalau pipi kanan ditampar, berilah juga kepadanya pipi kiri. Kebenaran yang semacam ini hanya Tuhan yang tahu. Sedangkan kebenaran menurut hukum Taurat semuanya diperlihatkan untuk manusia. Pendeknya hanya manusia yang tahu. Dapat dipahami, saudaraku? Hanya manusia yang tahu. Puji Tuhan. Haleluya. Matius pasal 25 ayat 37. Matius pasal 25 ayat 37. Kita kembali memperhatikan Injil Matius pasal 25 ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Puji Tuhan. Saudaraku, pendeknya pengalaman salib itulah yang membenarkan manusia. Di sini akhirnya Tuhan berkata, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Artinya, saudaraku, pengalaman salib itulah yang membenarkan manusia.
Amin saudaraku. Berarti mengikut Tuhan tidak boleh menolak sengsara salib atau aniaya karena firman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Pendeknya, pengalaman salib itulah yang membenarkan manusia. Berarti mengikut Tuhan tidak boleh menolak sengsara salib, aniaya karena firman. Haleluya. Sebab kebenaran yang dari salib Tuhan yang tahu, Tuhan yang melihat dari tempat yang tersembunyi. Tetapi kebenaran untuk diperlihatkan kepada manusia, Tuhan yang manusia yang melihat dan manusia yang tahu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Matius pasal 16 ayat 24 sampai 25. Matius 16 ayat 24 sampai 25, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat syarat-syarat mengikut Tuhan. Syarat-syarat mengikut Tuhan. 1. Menyangkal dirinya. 2. Memikul salibnya. Dan mengikut Tuhan. Persamaannya rela kehilangan nyawa untuk memperoleh hidup kekal. Persamaannya rela kehilangan nyawa untuk memperoleh hidup kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Bisa dimengerti? Puji Tuhan. Sekarang kita akan ikuti pengertian-pengertian dari ketiga hal di atas tentang menyangkal dirinya. Tentang menyangkal dirinya, artinya tidak mengakui kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri. Sama artinya tidak bermega. Menyangkal diri artinya tidak mengakui kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri. Sama artinya tidak bermega, tidak bermega. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Saudaraku, tidak mempertahankan haknya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri. Melainkan mengosongkan dirinya sendiri. Sama artinya menyangkal dirinya. Saya ulangi, tidak mempertahankan haknya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri. Sama artinya menyangkal dirinya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kelebihan menyangkal diri. Ya. Kelebihan atau kegunaan menyangkal diri. Tidak berbeda. Titik 2. 1. Mengambil rupa seorang hamba. 2. Menjadi manusia dalam keadaan merendahkan diri. Puji Tuhan. Inilah orang yang inilah kelebihan dari orang yang menyangkal diri, tidak bermega. 1. Mengambil rupa seorang hamba. 2. Menjadi manusia dalam keadaan merendahkan dirinya. Puji Tuhan. Sebaliknya, kalau seseorang suka bermega, ia tidak dapat mengambil rupa seorang hamba, sekalipun dia berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Dan dia tidak akan menjadi manusia dalam keadaan merendahkan diri, melainkan menjadi pribadi orang yang sombong. Memang hanya orang yang sombong yang suka memegahkan diri, menyatakan kelebihan, menonjolkan dirinya, menyatakan kelebihan-kelebihannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Sekarang tentang rupa seorang hamba. Rupa seorang hamba. Kita harus mengetahui rupa seorang hamba. Puji Tuhan. Titus pasal yang ke-2 ayat 9 sampai 10.
Titus 2 ayat 9 sampai 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Puji Tuhan. Seorang hamba taat kepada tuannya. Seorang hamba taat kepada tuannya. Inilah rupa dari seorang hamba. Inilah rupa dari seorang hamba. Amin, saudaraku. Tanda ketaatan seorang hamba. Tanda ketaatan seorang hamba. Jangan membantah. Jangan membantah. Kalau itu memang kehendak Tuhan, jangan dibantah. Amin, saudaraku. Jangan dibantah. Puji Tuhan. Haleluya. Banyak perkara yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Kalau itu memang kehendak Tuhan, jangan dibantah. Puji Tuhan. Haleluya. B. Jangan curang. Jangan curang. Berarti hendaklah berlaku adil dan jujur di hadapan tuannya. Jangan curang. Berarti hendaklah berlaku adil dan jujur di hadapan tuannya. Puji Tuhan. Banyak kemungkinan banyak di antara kita untuk perkara-perkara daging dihabiskan waktunya banyak menghabiskan waktu untuk perkara daging, tetapi untuk pekerjaan Tuhan dia tidak peduli. Ini orang yang curang. Tetapi kalau seorang hamba, maka tanda ketaatan seorang hamba, dia tidak akan berlaku curang. Berarti adil dan jujur. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka dari tempat ini saya himbau imam-imam yang sudah melayani Tuhan, jangan berlaku curang. Puji Tuhan. Jangan menghabiskan waktu hanya untuk daging, tetapi untuk pekerjaan Tuhan sedikit. Itu curang. Untuk daging banyak habis waktu, tetapi untuk Tuhan sedikit. Itu curang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka tanda seorang hamba yang taat kepada Tuhannya, jangan curang. Jangan curang. Supaya semuanya baik, supaya semuanya benar. Puji Tuhan. Kalau seorang hamba curang, maka pelayanannya tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Dari hari ke hari begitu terus, karena dia tidak pernah menghabiskan waktunya untuk memperbaiki kesalahannya. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Nah, sebaliknya seorang hamba hendaklah tulus. Sebaliknya seorang hamba hendaklah tulus. Berarti bekerja dari hati, bukan karena sebuah aturan. Tulus berarti bekerja dari hati, bukan karena sebuah aturan. Puji Tuhan. Haleluya. Beda ya, orang yang bekerja dari hati dengan bekerja karena sebuah aturan beda. Puji Tuhan. Tetapi kalau seorang hamba atau seorang imam kalau melayani dengan ketulusan, berarti dia bekerja untuk Tuhan dari hatinya, bukan karena sebuah aturan. Puji Tuhan. Beda dengan orang dunia. Kalau bekerja ada aturannya. Misalnya masuk jam 8, pulang jam 4 atau jam 5 sore. Itu sebuah aturan. Tetapi kalau di dalam Tuhan, saudaraku, maka dia harus bekerja dari hatinya, bukan karena sebuah aturan. Dia akan bekerja dari hatinya, bukan karena sebuah aturan. Dia tidak bisa diatur oleh aturan, karena hatinya semuanya untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian B, setia. Setia berarti bertanggung jawab. Setia berarti bertanggung jawab. Tandanya tidak lalai dan tidak suka menunda-nunda untuk melakukan kebenaran. Tidak lalai dan tidak menunda-nunda untuk melakukan kebenaran. Itu
disebut hamba yang setia. B. Setia berarti bertanggung jawab. Apa tandanya? Tidak lalai dan tidak menunda-nunda untuk melakukan kebenaran. Tidak ditunda-tunda. Amin, saudaraku. Dengan demikian seorang hamba dalam segala hal memuliakan ajaran Allah. Dengan demikian seorang hamba dalam segala hal dia dapat memuliakan ajaran Allah. Puji Tuhan. Sekarang tentang dalam keadaan merendahkan dirinya. Tadi tentang mengambil rupa seorang hamba. Sekarang tentang dalam keadaan merendahkan dirinya. Yohanes 3. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes 3 ayat 28 dan 30. Injil Yohanes 3 ayat 28 dan 30. Pembacaan 27 mulai. Jawab Yohanes kepada murid-murid, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga, dari Allah. Ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Puji Tuhan. Pada ayat 28, Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus mendahuluinya. Sedangkan pada ayat 30, Yohanes Pembaptis berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kesimpulan dari ayat 28 dan 30, Yohanes Pembaptis telah merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Kesimpulan dari ayat 28 dan 30, Yohanes Pembaptis telah merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Haleluya. Lalu lebih jauh kita melihat tentang Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 20. Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai 20. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Puji Tuhan. Orang-orang Yahudi mengutus imam-imam dan orang Lewi dari Yerusalem kepada Yohanes Pembaptis dan menanyakan Yohanes Pembaptis, menanyakan tentang perihal Yohanes Pembaptis. Kemudian Yohanes mengaku dan tidak berdusta, aku bukan Mesias. Dari Yerusalem, saudaraku, orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus imam-imam dan orang Lewi untuk menanyakan tentang Yohanes Pembaptis. Kemudian Yohanes Pembaptis mengaku dan tidak berdusta, aku bukan Mesias. Amin, saudaraku. Ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan dia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan dia menjawab, bukan. Ayat 20. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Puji Tuhan. Kemudian selanjutnya utusan-utusan atau imam-imam dan orang Lewi mendesak Yohanes Pembaptis dan bertanya, apakah engkau Elia? Lalu Yohanes Pembaptis menjawab, bukan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah engkau nabi yang akan datang itu? Yohanes Pembaptis menjawab, bukan. Bukan. Puji Tuhan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ayat 23 jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Puji Tuhan. Jawab Yohanes Pembaptis kepada utusan-utusan orang Yahudi, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Artinya Yohanes Pembaptis
lebih menyuarakan firman Tuhan daripada, artinya, jawab Yohanes Pembaptis, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat dari jawaban ini, Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang rendah hati, mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia lebih mengutamakan untuk menyuarakan firman Tuhan, lebih menyerukan firman Tuhan daripada menonjolkan dirinya di hadapan utusan-utusan orang-orang Yahudi. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kemudian ayat 20. Jadi sekali lagi, bagi seorang hamba Tuhan dalam keadaan merendahkan dirinya, yang terpenting baginya adalah menyerukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Menyerukan firman Tuhan. Saudaraku, kalau firman Tuhan, kalau kita melayani Tuhan dalam keadaan rendah hati, maka firman Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Sama halnya seperti Yohanes Pembaptis, nubuatan Yesaya tergenapi di dalam kehidupannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bagi Yohanes Pembaptis yang terpenting adalah menyuarakan firman Tuhan. Itu tanda kerendahan hati dari seorang hamba Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian sekarang kita akan melihat itu mengenai menyangkal diri, ya. Amin, saudaraku. Tadi diikuti tadi. Ya. Itu tentang menyangkal dirinya. Sekarang memikul salibnya. Memikul salibnya artinya memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Memikul salibnya artinya memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Setiap hamba Tuhan yang mau memikul salibnya, setiap hamba Tuhan atau imam-imam yang mau memikul salibnya atau bertanggung jawab terhadap pekerjaan Tuhan, step pertama memberi kelegaan terhadap yang letih lesu dan berbeban berat. Step yang kedua, ia dapat menenangkan jiwa orang lain. Ia sanggup menenangkan jiwa orang lain. Amin, saudaraku. Haleluya. Saya ulangi. Setiap hamba Tuhan atau imam-imam yang mau memikul salibnya atau bertanggung jawab terhadap pekerjaan Tuhan, step pertama dapat memberi kelegaan kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Step yang kedua, sanggup menenangkan jiwa orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Sama halnya dengan saya sebagai seorang suami. Kalau saya memikul tanggung jawab saya sebagai seorang suami yang baik, menghormati nikah, maka sanggup menenangkan jiwa istri. Sebaliknya, kalau istri dapat memikul tanggung jawabnya, dia dapat menenangkan jiwa suaminya.
sama halnya di dalam satu dengan yang lain. Kalau kita sama-sama memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dapat menenangkan jiwa orang lain. Amin, saudaraku. Memberi kelegaan kepada yang letih lesu dan berberat, kemudian sanggup memberi ketenangan kepada jiwa orang lain. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian tentang mengikut Tuhan. Tadi syarat mengikut Tuhan, satu, menyangkal diri, dua, memikul salib, tiga, mengikut Tuhan. Mari kita lihat sejenak mengenai mengikut Tuhan. Injil Yohanes 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 26. Perhatikan, yang harus kita perhatikan adalah ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan. Saudaraku, mengikut Tuhan berarti di mana Tuhan berada, di situ pun seorang pelayan berada. Itu yang dimaksud mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan berarti di mana Tuhan berada, di situ pun seorang pelayan berada. Pendeknya, mengikut Tuhan sama artinya melayani Tuhan. Pendeknya, mengikut Tuhan sama artinya melayani Tuhan. Lihat seorang pelayan Tuhan di dalam Injil, di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke 5b sampai ayat 6. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudaraku, kita bersyukur setelah dibebaskan oleh darah Yesus. Selanjutnya Tuhan menjadikan kita membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Karena bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kemudian Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-10. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Puji Tuhan. Mereka yang melayani Tuhan bebas dari perhambaan dosa. Amin, saudaraku. Ya. Puji Tuhan. Membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Berarti bebas dari perhambaan dosa. Inilah kelebihan dari orang yang melayani Tuhan. Mengikut Tuhan berarti melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan bebas dari perhambaan dosa. Puji Tuhan. Jadi orang yang mengikut Tuhan berarti berada di mana Tuhan berada, di situ pun seorang pelayan berada. Berarti mengikut Tuhan sama artinya melayani Tuhan. Sama dengan melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan bebas dari perhambaan dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau melayani Tuhan berada di tengah ibadah dan pelayanan, tetapi diperbudak dosa, saudaraku, itu bukan pelayan Tuhan, tetapi dia hamba dosa. Kalau hamba Tuhan bebas dari perhambaan dosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu
Injil Matius 19 ayat 27 sampai 28. Injil Matius 19 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Upah mengikuti Yesus. Ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Puji Tuhan. Ayat 8 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Perhatikan upah mengikut Tuhan. Apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Puji Tuhan. Inilah upah mengikut Tuhan. Duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Puji Tuhan. Sama artinya menghakimi dosa. Dosa tidak berkuasa lagi. Puji Tuhan. Itulah upah mengikut Tuhan. Duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Yesus adalah Raja di atas segala raja, tetapi oleh karena pengurapannya, Tuhan jadikan kita raja-raja kecil untuk menghakimi dosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Perhatikan ya, orang yang mengikut Tuhan berarti meninggalkan segala sesuatunya. Antara lain, 1, rumahnya, 2, saudara laki-laki, saudara perempuan, 3, bapak atau ibunya dalam kurung orang tua, 4, anak-anak, 5, ladangnya, 6, 5 ladangnya. Itulah seluruhnya, segala harta miliknya. Itulah orang yang mengikut Tuhan. Haleluya. Meninggalkan segala miliknya. Puji Tuhan. Maka pada saat Anak Manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, maka kita juga turut dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, sekaligus menghakimi 12 suku Israel. Dosa dihakimi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.